Halo guys, kembali lagi bersama channel Sinta. Tapi sebelum lanjut ke inti video, klik dulu tombol subscribe dan juga tombol loncengnya akan selalu mendapatkan notifikasi info-info video terbaru dari kami. Baik, berikutnya saya akan membahas tentang kerugian dan keunggulan jaringan pada jaringan nirkabel. Pertama-tama kita akan menggunakan aplikasi PowerPoint. Saya di sini menggunakan aplikasi PowerPoint. Pertama kita buka aplikasinya dulu, lalu di sini saya memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Febriani Sinta. Saya berasal dari kelas 11 TKJ, mata pelajaran TJBL, tugas dari LJB, membahas tentang keunggulan dan kerugian jaringan pada nirkabel. Sebelum kita menyebutkan keunggulan jaringan nirkabel, kita pertama-tama mengenal pengertian jaringan nirkabel. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah teknologi yang menggunakan dua prianti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel. Di sini ada 3 keunggulan jaringan nirkabel. Yang pertama, tingkat mobilitas tinggi. Di sini maksud tingkat mobilitas tinggi yaitu pengguna jaringan nirkabel dengan mudah untuk dapat mengakses internet dengan mudah. Contohnya, dapat menggunakan hotspot WiFi di mana saja dan kapan saja. Jadi di sini contohnya itu seperti menggunakan hotspot WiFi. Jadi dia tidak menggunakan kabel. Lebih simpel, lebih fleksibilitas gitu. Yang kedua yaitu instalasinya lebih mudah dan cepat. Di sini koneksi antara komputer dilakukan via gelombang radio dengan medium dura tanpa menggunakan prianti kabel, tanpa perlu melakukan pengaturan panjang kabel yang dibutuhkan. Instalasi di sini yaitu lebih mudah antara koneksi antara komputer dilakukan dengan cara gelombang radio dengan medium dura, yaitu tanpa menggunakan kabel. Yang ketiga yaitu lebih fleksibel. Lebih fleksibel di sini yaitu memungkinkan dapat membangun jaringan di tempat-tempat tidak mungkin dijangkau atau sulit dijangkau oleh jaringan berkabel. Seperti contoh, kita menggunakan HP, tapi tidak menggunakan kabel bisa berkomunikasi dengan baik dan benar. Yang keempat, meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas yaitu pengguna dapat bekerja kemanapun, dimanapun, kapanpun selama pengguna berada dalam jangkauan jaringan, kabel atau wireless access point. Jadi di sini kita bisa mempermudah kita untuk bekerja sambil memegang HP, melihat informasi, dan melihat arus-arus informasi yang ada. Jadi di sini kita bisa meningkatkan produktivitas kita tanpa menggunakan jaringan kabel. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kerugian jaringan pada nirkabel. Kerugiannya ada 3. Yang pertama, keamanan. Dari kata keamanan saja kita sudah tahu bahwa jika dalam sebuah jaringan nirkabel tidak disertai dengan keamanan jaringan yang baik, maka akan ada beberapa pengguna yang kemungkinan besar keamanan pada jaringan nirkabel dapat mudah diretas oleh orang yang memiliki kemampuan yang lebih di dunia jaringan, yang memiliki banyak jenis serangan untuk melumpuhkan jaringan. Jadi di sini yang kita takuti adalah keamanan jaringan tersebut. Kita tidak tahu orang yang bisa mencuri atau mudah diretas oleh orang yang lebih berpengalaman dari kita. Jadi di sini kerugiannya yaitu adalah keamanan. Yang kedua, faktor kecepatan. Faktor kecepatan jaringan nirkabel dapat menyediakan antara 11 Mbps sampai 54 Mbps. Karena faktor lingkungan seperti faktor cuaca, kecepatan jaringan nirkabel akan berkurang menjadi 11 Mbps sampai 24 Mbps. Jadi contohnya di sini seperti misalnya hujan, cuacanya buruk. Setelah itu efeknya akan mempengaruhi jaringan tersebut. Jaringannya akan mengalami keleletan atau terinstall dan sebagainya. Yang ketiga, faktor biaya.
Biaya untuk membangun atau memasang sebuah jaringan nirkabel memang membutuhkan biaya yang cukup mahal, yaitu pada biaya pemasangan. Akan tetapi, untuk biaya perawatan memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan jaringan berkabel. Semakin banyaknya penggunaan jaringan nirkabel menunjukkan kelebihan atau keuntungan jaringan nirkabel lebih banyak dibandingkan kerugiannya. Jadi di sini dengan faktor biaya juga bisa mempengaruhi kerugian tersebut. Baik, sekian dan terima kasih dari video saya. Saya ucapkan terima kasih.